Siapa nak? Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Gak sih guys, kalian ketemu orang baru terus ngerasa awkward atau malah bingung harus bersikap bagaimana? Atau tiba-tiba ada orang yang terlalu dekat padahal baru kenal. Tanpa sadar, kita langsung menilai dan bereaksi. Nah, semua itu bisa dijelaskan lewat teori komunikasi antar pribadi, khususnya pendekatan objektif. Halo, nama gue Revan Zaki Fadila, NIM gue 442250100203. Nama gue Muhammad Ronaldo Alfarizi, NIM gue 442250110192. Halo guys, nama gue Ari Ardianto dengan NIM 442250100206. Nama gue Faiz Pratama dengan NIM 442250100174. Selamat menyaksikan teman-teman. Saksikan video kita. Hei, jangan lupa ditonton. Oke. Lu dong. Oke. Woi, wah, seneng banget. Iya. Lu pasti langsung cocok nih sama lu nih. Nama gue Aldo, nama lu siapa? Faiz. Faiz. Lu muka-mukanya cocok sih sama gue. Ya semoga aja kita bisa kenalan ya. Sumpah, si Faiz aneh banget. Kenal juga baru 5 menit. Udah main rangkul-rangkul aja. Dia emang SKSD ya ke semua orang. Situasi ini bisa dijelaskan dengan ekspektasi correlation theory. Teori ini menjelaskan bahwa setiap orang punya ekspektasi dalam berinteraksi. Ketika ekspektasi itu dilanggar, seperti sikap Faiz yang terlalu dekat dengan Aldo, maka Aldo akan terasa tidak nyaman dan langsung bereaksi secara tidak langsung. Followersnya banyak juga ya. Di foto sih dia kelihatan akrab banget nih sama temen-temennya. Mana temen-temennya banyak banget lagi. Do, serius amat lu lagi stalking siapa sih? Kagak, ini tadi gue ketemu anak namanya Faiz. Orangnya unik banget. Gue cuma lagi mastiin aja, dia bukan orang jahat. Nah, apa yang dilakukan Aldo adalah bentuk nyata dari uncertainty reduction theory yang dikembangkan oleh Charles Burger. Jadi, intinya manusia itu tidak suka dengan ketidakpastian. Biasanya ada 3 strategi yang biasanya kita lakukan buat ngurangin rasa penasaran kita. Yang pertama ada pasif, cuma ngeliatin Faiz dari jauh. Ya kayak apa? Cuman contohnya kayak Aldo ngeliatin Faiz tadi. Terus yang kedua ada aktif, tanya ke orang lain atau stalking media sosial. Ya pokoknya itu yang kayak tadi Aldo lakuin deh. Terus yang ketiga ada interaktif, ngobrol langsung buat nanya-nanya soal Faiz itulah, biar Aldo lebih tahu soal Faiz. Tujuannya satu, supaya kita bisa memprediksi perilaku orang tersebut ke depannya. Jadi, si Aldo nih tahu kalau Faiz tuh emang beneran ramah ke semua orang dan rasa cemasnya sendiri tuh bakal berkurang. Ada Aldo lagi, ketemu lagi. Nama lu Aldo kan? Iya, Is. Lu lagi makan apaan nih? Biasa sih mie ayam. Kayak enak banget, bagi dong gue. Ya biasa sih, lu mau. Iya, bagi Kita sini. cobain aja. Kayak enak dah, gue bagi ayamnya aja deh. Ayamnya aja, nggak mau mie-nya. Enggak lah, Berarti ayam doang dong, nggak ada mie-nya. lu besok besok nanti malam mau kemana lo? Kayaknya gue mau ngerjain tugas deh. Wih, tugas mulu ngopi lah sama bocah nanti malam pada pengen ngopi. Waduh, sama siapa aja. Rame udah pokoknya, nanti gue jemput ya. Nanti gue kabarin lagi deh. Harus mau pokoknya. Iya, nanti gue kabarin aja. Yaudah ya. Oke. Kalian lihat muka lu tadi, itu namanya cognitive dissonance atau disonansi kognitif dari Leon Festinger. Betul, disonansi kognitif itu terjadi ketika ada benturan antara apa yang kita rasakan di dalam hati dengan apa yang kita lakukan di luar. Pikiran lu bilang, gue risih banget sama orang ini, gue mau pergi sekarang, tapi tindakannya adalah tersenyum dan bilang iya karena gak enak hati. Ketidaksinkronan ini bikin mental capek atau stres. Nah, untuk mengurangi rasa gak enak itu, biasanya kita bakal melakukan yang namanya justifikasi. Aldo mungkin bakal mikir dalam hati, ya sudahlah, dia kan sebenarnya orang baik.
Mungkin emang cara dia temenan begitu. Nah, itu semua tuh cara otak Aldo nyelamatin diri dari rasa stres tadi. Jadi interaksi yang kita anggap sepele tadi ternyata punya lapisan teori yang dalam, dari EVT atau expectancy violations theory. Kita belajar tentang ruang personal. Anjay. Dari URT kita paham kenapa kita sering kepo dari orang lain di media sosial. Nah, dari CDT kita sadar kenapa kita pura-pura baik ke orang yang kita benci, itu rasanya nggak enak banget. Pendekatan objektif dalam komunikasi ini memandang manusia seperti subjek penelitian yang polanya bisa diprediksi. Dengan memahami ini, kita bisa lebih bijak dalam bersikap dan memahami reaksi orang terhadap kita ataupun orang lain. Karena komunikasi bukan hanya sekedar ngobrol, tapi juga ilmu yang menjelaskan tentang siapa kita. Kalau dipikir-pikir, kejadian kayak tadi tuh sering banget terjadi di kehidupan sehari-hari. Dan lucunya tuh, kadang kita nggak sadar kalau diri kita sendiri tuh ternyata pernah jadi Faiz buat orang lain. Atau malah jadi Aldo yang kelihatannya baik-baik aja. Padahal aslinya nggak nyaman, risih. Itu bisa terjadi karena dalam komunikasi antar pribadi, setiap orang punya latar belakang, kebiasaan, dan batas nyaman yang berbeda-beda. Makanya, pendekatan objektif mencoba melihat pola-pola perilaku manusia secara ilmiah. Kenapa seseorang bisa terlalu terbuka, kenapa ada orang yang suka overthinking, sampai kenapa kita sering berpura-pura nyaman dengan orang lain. Contohnya kayak tadi, Faiz nganggap sikap ramah itu tuh udah hal yang biasa, tapi si Aldo itu merasa terganggu, dan reaksi setiap orang juga beda-beda. Ada yang langsung ngomong jujur, ada yang memilih diam karena gak enak hati, seperti yang Aldo tadi. Nah, dari situ muncul berbagai respon psikologis dan komunikasi yang akhirnya dipelajari jadi teori. Jadi sebenarnya teori komunikasi itu bukan bikin interaksi jadi kaku, justru membantu kita lebih peka memahami orang lain. Karena niat baik sekalipun, kalau caranya salah, tetap bisa bikin orang gak nyaman. Dan kadang, masalah komunikasi muncul bukan dari orang jahat, tapi karena setiap orang punya ekspektasi berbeda-beda. Nah, itu mungkin isi dan penjelasan dari video kami. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.